Bayangkan, kau berada di tengah gelapnya malam. Semua orang terlelap, sunyi, dan dunia seakan berhenti bicara. Tapi di satu sudut bumi, ada seseorang yang menengadahkan tangannya. Ia tidak dikenal banyak orang, tidak terkenal, tidak berpakaian megah, tapi langit mengenalnya. Karena hatinya terhubung dengan Tuhan dalam cara yang tak biasa. Ia bukan nabi, ia bukan malaikat, tapi doa-doanya menembus batas. Kata-katanya tenang, namun mampu menggerakkan takdir. Mereka disebut wali. Dan hari ini, kita akan menyusuri jejak mereka. Jejak amal-amal rahasia yang mereka gunakan untuk membuka pintu-pintu masalah dalam hidup, tanpa keributan, tanpa keajaiban yang heboh, tapi dengan kekuatan hati yang bersandar penuh pada Yang Maha Membuka. Bab 1. Niat yang tulus, gerbang awal menuju pertolongan. Dalam setiap langkah seorang hamba, niat adalah cahaya pertama yang menyinari jalan. Ia tak terlihat oleh mata, namun dirasai dalam dada yang jujur. Seorang wali sebelum memulai segala sesuatu, menundukkan hatinya untuk bertanya dengan jujur kepada dirinya sendiri, untuk siapa aku melangkah, kepada siapa aku mengadu, dan apa yang sesungguhnya sedang kucari. Di saat dunia menawarkan 1000 tujuan, para kekasih Tuhan memilih satu, mencari ridha-Nya. Mereka tidak tergesa-gesa menjalankan amal, karena yang mereka cari bukan sekadar pahala, melainkan pertemuan yang sejati dengan Sang Maha Cinta. Dalam keheningan itulah niat dibentuk, bukan dari keinginan pribadi, tapi dari kepasrahan total. Banyak manusia melakukan amalan yang sama, membaca doa yang serupa, menangis di malam yang sama. Tapi tidak semua dibukakan jalan keluar. Apa yang membedakan? Bukan jumlah, bukan lamanya waktu, tetapi kedalaman niat yang tersembunyi di balik perbuatan itu. Wali mengerti bahwa Allah tidak melihat rupa dan suara, melainkan apa yang tersembunyi di hati. Maka mereka membersihkan niat seperti seseorang membersihkan cermin yang akan dipakai menghadap raja. Mereka tidak ingin amalnya dipenuhi bayangan ego atau disusupi harapan-harapan dunia yang menyamar sebagai ketulusan. Mereka ingin setiap amal, sekecil apapun, menjadi persembahan tanpa pamrih. Disinilah pintu mulai terbuka, bukan karena amalnya besar, tapi karena niatnya murni. Ketika masalah datang menimpa, seorang wali tidak tergesa mencari jalan keluar. Ia menundukkan hati, mengembalikan segalanya pada Sang Pemilik takdir. Ia tidak berkata, "Mengapa ini terjadi?" Tetapi ia bertanya, "Apa yang Engkau ajarkan melalui ini, ya Allah?" Niat mereka bukan untuk lari dari kesulitan, tetapi untuk memahami hikmah yang tersembunyi di baliknya. Karena mereka tahu, seringkali pintu pertolongan justru terbuka ketika seorang hamba menyerahkan seluruh kekuatannya. Dalam niat yang tulus itu, Allah memberikan cahaya petunjuk. Cahaya yang tidak terlihat oleh mata duniawi, namun menerangi batin untuk melihat solusi yang selama ini tersembunyi. Niat yang bersih menjadikan doa lebih ringan, lebih tenang, lebih berserah. Tidak ada lagi desakan, tidak ada lagi kegelisahan, karena semua dilepas di hadapannya. Seperti anak kecil yang meletakkan semua bebannya di pangkuan ibunya. Wali tidak memaksa takdir untuk berubah, tapi ia memohon agar hatinya diperbaiki, agar ia dapat menerima dan memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari cinta Tuhan yang agung. Dari niat ini lahir keikhlasan, dan dari keikhlasan lahirlah pertolongan. Tanpa paksaan, tanpa kegaduhan, ia hadir perlahan dan pasti. Maka jika engkau merasa jalan hidupmu tertutup, jika doa-doamu seolah tak kunjung dijawab, kembalilah ke dalam. Duduklah hening, tanyakan kepada dirimu sendiri, untuk siapa aku berharap, kepada siapa aku bersandar. Bersihkan niatmu dari segala kabut keinginan dunia, dan biarkan hatimu hanya memandang satu arah, kepadanya. Karena sesungguhnya, masalah yang besar pun akan mengecil, ketika niatmu hanya tertuju kepada Tuhan. Dan di saat itulah, pintu yang selama ini terkunci mulai terbuka, satu persatu, seiring dengan kejernihan niat di dalam hatimu. Bab 2, Syalat Tahajud, Senjata Malam Para Kekasih Tuhan. Di saat dunia terlelap dalam keheningan malam, para wali justru bangkit.
Mereka tidak dibangunkan oleh alarm, bukan pula oleh kegelisahan dunia, melainkan oleh panggilan cinta yang lembut, yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang peka. Dikala malam menebarkan kesunyian dan manusia tenggelam dalam mimpi, para kekasih Tuhan berdiri dengan tubuh gemetar dan hati yang luluh. Mereka tahu, waktu ini adalah waktu yang paling dekat antara langit dan bumi. Waktu ketika segala yang semu sirna dan yang tersisa hanya dialog batin dengan Yang Maha Mendengar. Disitulah mereka berbicara dengan Tuhan, tidak lantang, tidak tergesa, tapi dengan air mata yang menetes dalam diam. Salat tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Bagi para wali, ia adalah nafas kedua. Ia adalah tempat pulang di kala siang terlalu gaduh. Mereka tidak datang membawa daftar permintaan. Mereka datang membawa hati yang letih, rindu dan ingin tenang. Dalam tahajud, mereka tidak memaksa Tuhan untuk mengubah takdir. Mereka hanya memohon agar hatinya kuat untuk menjalaninya. Inilah rahasia kekuatan batin mereka. Bukan dari kata-kata yang mereka ucapkan kepada manusia, tapi dari sujud panjang yang hanya diketahui oleh langit. Di sanalah mereka menuangkan semuanya, rasa syukur, rasa takut, harapan, dan penyesalan. Saat masalah hidup mengunci semua pintu di siang hari, tahajud menjadi jendela kecil tempat cahaya bisa masuk kembali. Para wali tidak menunggu dunia berubah, mereka lebih dahulu mengubah dirinya. Dan tahajud adalah tempat pembentukan itu. Di atas sajadah yang dingin, dalam kamar yang gelap, mereka menyusun kembali puing-puing harapan, satu demi satu. Setiap rakaat menjadi obor yang menerangi batin mereka, yang mungkin sedang lelah, sedih, atau kehilangan arah. Tapi perlahan, dari ketulusan itulah muncul kembali kekuatan. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Tahajud memberi sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siang, kejernihan. Di siang hari kita dikejar oleh waktu dan tekanan. Tapi di malam, kita punya ruang untuk benar-benar hadir. Tidak ada gangguan, tidak ada hiruk-pikuk, hanya kita dan Tuhan. Maka para wali menjadikan malam sebagai tempat berbenah. Mereka tidak sibuk mencari solusi ke sana kemari. Mereka menghadap, berdoa, lalu tenang. Karena mereka tahu, siapapun yang bermalam dengan Tuhan akan dibimbingnya menembus hari yang berat. Tahajud bukan hanya ibadah, ia adalah bentuk cinta yang sunyi namun dalam. Maka jika engkau merasa hatimu sempit, cobalah bangun di sepertiga malam. Tidak perlu lama, tidak perlu sempurna. Duduklah hening, hadapkan wajahmu ke arahnya, dan katakan dengan lembut, "Aku datang ya Rabb." Engkau akan merasakan bahwa masalahmu yang besar mulai terasa kecil. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu telah diperkuat dari sumber kekuatan sejati. Tahajud bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk mengubah cara kita berjalan di dalamnya. Dan disitulah bantuan Tuhan mulai turun, pelan tapi pasti. Bab 3, Zikir Khafi, menyebut namanya dalam diam. Ada kalanya kata menjadi terlalu ramai, doa menjadi panjang, tapi hati terasa jauh. Dalam keadaan seperti itu, para wali tidak memaksa lidah untuk terus bergerak. Mereka memilih diam, bukan karena kehabisan kata, tetapi karena mereka tahu, dalam diam yang penuh kesadaran, Tuhan lebih dekat dari segala yang terucap. Zikir khafi, zikir dalam diam, adalah amalan mereka yang telah sampai pada kedalaman. Mereka tidak butuh suara keras, tidak butuh irama yang menggema, karena yang mereka cari bukan perhatian dunia, melainkan pandangan lembut dari Sang Penguasa hati. Zikir khafi bukan berarti tidak berzikir, ia adalah zikir yang telah menyatu dengan detak jantung. Nama Allah diucap tanpa suara, tapi getarannya memenuhi seluruh ruang batin. Seorang wali bisa berjalan di tengah pasar, duduk di antara manusia, bahkan tertawa bersama keluarga, namun hatinya tetap berzikir. Seolah ada ruang kecil di dalam dirinya yang tidak pernah berhenti menyebut namanya. Dalam ruang itu dunia boleh bergoncang, masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi ia tetap tenang, karena hatinya sedang berpegangan pada nama yang tidak pernah mengecewakan. Ketika dunia tak mampu memahami luka-luka kita, zikir diam menjadi tempat perlindungan. Kita tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada siapa-siapa. Cukup duduk tenang dan biarkan hati menyebut Allah, Allah dalam diam. Disitulah
rasa cemas perlahan mencair, ketakutan yang menumpuk mulai larut. Zikir khafi menyalakan cahaya kecil yang menyala dari dalam. Cahaya itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi bagi yang memilikinya, ia adalah pelita yang menuntun di tengah kegelapan hidup. Para wali tidak pernah merasa benar-benar sendiri, karena namanya terus hadir bersama mereka. Masalah yang besar seringkali menyempitkan dada, tapi zikir khafi mengendorkan simpul itu. Pelan-pelan, ia tidak menghilangkan masalah dalam sekejap, tapi ia mengubah cara hati memandangnya. Yang tadinya panik menjadi sabar, yang tadinya memberontak menjadi menerima. Dalam zikir diam, ada kekuatan lembut yang meresap ke dalam relung-relung jiwa. Kekuatan itu tidak gaduh, tidak keras, tapi ia bertahan. Dan ketahanan itulah yang membentuk jiwa para wali menjadi kokoh di tengah badai. Jika hatimu gaduh, jika kata-kata terasa hampa, cobalah berzikir dalam diam. Tidak perlu suara, tidak perlu gerakan. Cukup duduk, tenang, dan arahkan batinmu kepadanya. Biarkan namanya mengalir lembut seperti air di sela-sela batu. Di sanalah engkau akan menemukan ruang damai yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, ketenangan adalah karunia langka. Dan zikir khafi adalah jalan sunyi menujunya, jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang bersedia menyepi di tengah keramaian. Bab 4. Membaca Al-Fatihah untuk membuka jalan. Di antara banyaknya ayat dalam Al-Quran, ada satu surah yang dijadikan pembuka segala sesuatu. Ia bukan hanya awal dari salat, tapi juga awal dari kehidupan yang ingin dibimbing oleh cahaya. Al-Fatihah, ibu dari kitab, bukan sekadar rangkaian 7 ayat. Ia adalah doa yang hidup. Ia adalah percakapan agung antara hamba dan Tuhannya. Dan para wali menjadikan Al-Fatihah bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungi, untuk dihayati, dan untuk dijadikan kunci dalam membuka jalan hidup yang tertutup oleh gelapnya ujian. Mereka membaca Al-Fatihah tidak terburu-buru. Setiap kata diselami, setiap kalimat dihentikan oleh renungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan kalimat ini saja mereka telah menundukkan hatinya. Mereka tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan, karena mereka tahu di balik semua yang terjadi, ada Tuhan yang layak dipuji, bahkan ketika keadaan tidak menyenangkan. Dan dari pengakuan itu, dari keikhlasan untuk tetap memuji di tengah musibah, mereka mulai melihat celah cahaya di balik tembok masalah. La haula wa la quwwata illa billah. Begitu sering mereka ulangi, namun dalam Al-Fatihah, doa yang sejati tersembunyi dalam ayat ke-6. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini bukan doa agar masalah selesai, melainkan permohonan agar kita tidak tersesat dalam menafsirkan ujian hidup. Para wali mengerti bahwa yang lebih penting dari jalan keluar adalah kemampuan untuk mengenali jalan itu. Dan Al-Fatihah dengan kelembutan maknanya memberikan peta batin agar seseorang tetap berada dalam panduannya meskipun dunia sedang kacau. Mereka membaca Al-Fatihah tidak hanya dalam salat, tetapi juga di saat gelisah. Mereka duduk diam, menundukkan hati, dan melantunkan 7 ayat itu sebagai pelipur lara. Seperti air yang mengalir pelan ke tanah kering, Al-Fatihah menenangkan hati yang pecah karena kecewa. Ayat-ayat itu bukan lagi bacaan hafalan, tapi seperti suara lembut yang menuntun dari dalam. Tenanglah, aku bersamamu, aku melihatmu, aku tahu apa yang tidak orang lain tahu. Dan disitulah keajaiban mulai terasa, bukan dalam bentuk perubahan cepat, tapi dalam bentuk penerimaan yang mendalam. Jika engkau merasa hidupmu buntu, jangan buru-buru mencari nasihat dari manusia. Duduklah, hening, buka surah Al-Fatihah, dan baca perlahan seolah-olah Tuhan sedang mendengarmu langsung dari langit ke-7. Rasakan setiap ayatnya, bukan hanya dengan lidah, tapi dengan jiwamu. Engkau akan tahu bahwa Al-Fatihah bukan sekadar awal dari salat, tapi awal dari semua pembukaan yang engkau butuhkan. Dan bila engkau sudah mengalir bersama, maknanya pintu-pintu yang tadinya tertutup akan mulai terbuka, satu persatu, dengan izinnya. Bab 5. Sedekah rahasia menghapus beban dengan memberi.
Dalam hidup yang penuh tekanan dan persoalan, naluri manusia biasanya ingin menggenggam lebih erat, menyimpan, mempertahankan, karena takut kehilangan. Namun para wali justru melakukan yang sebaliknya. Ketika hidup terasa sempit, mereka melepaskan. Ketika beban menumpuk, mereka memberi. Bukan karena mereka berkelebihan, tapi karena mereka tahu sedekah rahasia bukan tentang jumlah, tapi tentang keberanian melepas sesuatu yang disayangi demi sesuatu yang lebih tinggi. Mereka memberi bukan karena punya lebih, tapi karena percaya bahwa memberi adalah salah satu cara membersihkan beban tak kasat mata yang seringkali menghalangi datangnya pertolongan. Sedekah yang mereka pilih bukan sedekah yang diumumkan, bukan pula yang ingin disaksikan orang lain. Mereka memilih yang rahasia, yang hanya diketahui mereka dan Tuhan, karena mereka tahu doa paling dalam seringkali keluar dari tangan yang memberi dalam diam. Di balik sedekah itu, mereka titipkan harapan. Mereka bisikkan doa, "Ya Allah, aku tak mampu membayar beban hidupku, tapi aku ingin ringan dengan menggembirakan satu jiwa saja." Dan dari satu kebaikan kecil yang tersembunyi itu, datanglah ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Sedekah rahasia bukan sekadar transaksi antara hamba dan Tuhan. Ia adalah latihan batin. Sebuah latihan untuk tidak melekat pada dunia. Para wali menjadikan sedekah sebagai cara untuk membersihkan hati dari rasa memiliki yang berlebihan. Mereka tahu banyak masalah hidup justru datang dari rasa ingin memiliki dan mengontrol segalanya. Maka mereka melawan dengan melepas. Melepas sebagian harta, sebagian waktu, sebagian kenyamanan, demi menolong orang lain yang lebih butuh. Dan dalam pelepasan itu, datanglah keajaiban yang pelan tapi pasti. Hati menjadi lapang, rezeki menjadi cukup, dan jalan hidup mulai terbuka satu demi satu. Kadang pertolongan Tuhan datang dari arah yang tak disangka, dan sedekah adalah salah satu undangan bagi datangnya arah itu. Para wali tidak pernah menjadikan sedekah sebagai alat tawar-menawar dengan Tuhan, tapi sebagai ungkapan cinta. Mereka berkata dalam hati, "Aku tahu Engkau Maha Melihat, maka lihatlah aku hari ini ketika aku mencoba menguatkan saudaraku yang mungkin lebih payah dariku." Dan benar, dari pemberian yang sederhana, kadang masalah besar berubah jadi ringan. Seolah Tuhan membalas bukan dari sisi uang yang diberikan, tapi dari ketulusan di baliknya. Jika engkau merasa hidupmu berat, cobalah untuk memberi. Tidak perlu banyak, tidak harus uang, bisa makanan, bisa waktu, bisa senyum. Tapi lakukanlah diam-diam, hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Lalu setelah itu, biarkan hidupmu berjalan seperti biasa. Engkau akan melihat bahwa yang tadinya rumit mulai terurai, yang tadinya sesak mulai longgar. Karena dalam memberi, engkau telah menyentuh satu hukum agung dalam semesta. Siapa yang meringankan beban orang lain, Tuhan akan meringankan beban dirinya, bahkan sebelum ia sempat memintanya. Bab 6. Istighfar yang dihidupkan. Pintu ampunan, pintu kemudahan. Ada beban yang tak terlihat. Ia bukan berasal dari masalah dunia, bukan pula dari kesalahan orang lain. Ia berasal dari dalam diri, dari dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh, dari kelalaian yang berulang, dari hati yang pernah membatu. Dan beban itu tanpa disadari menutup jalan, membuat doa terhambat, membuat rezeki seret, membuat hati tak tenang. Tapi para wali, mereka tidak menunggu semuanya menjadi parah. Mereka punya satu senjata lembut yang mereka hidupkan setiap hari, bahkan di sela napas. Istighfar, bukan sekadar ucapan bibir, tapi penyesalan yang hidup dan membuahkan perubahan. Istighfar bagi para kekasih Tuhan bukan hanya dilakukan setelah berbuat salah, tapi dilakukan sebagai bentuk rasa malu. Mereka malu karena masih banyak waktu yang dihabiskan tanpa mengingatnya. Mereka malu karena kadang menyibukkan diri dengan urusan dunia dan lupa bahwa ruh ini sedang menua semakin dekat ke liang kubur. Maka mereka berkata dalam hati, "Astagfirullah, ya Allah, ampunilah aku yang masih sering menunda taat, yang masih mencintai dunia lebih darimu." Dan dari istighfar seperti itu, turunlah hujan rahmat yang membasuh kekeringan jiwa mereka. Mereka menghidupkan istighfar di waktu sepi, di saat manusia sedang tertidur atau sibuk dengan kehidupan. Di pagi hari saat matahari belum tinggi,
Mereka mengucapkan istighfar pelan-pelan, seperti mengusap luka yang lama tak disembuhkan. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tahu setiap lafaz astagfirullah adalah ketukan lembut pada pintu langit, dan ketukan yang terus-menerus pada akhirnya akan dibukakan. Maka mereka tak berhenti. Bahkan ketika hidup terlihat baik-baik saja, mereka tetap beristighfar. Karena bagi mereka, istighfar bukan hanya solusi saat susah, tapi pelindung agar tidak jatuh saat senang. Masalah hidup seringkali merupakan cermin dari sesuatu yang belum dibereskan di dalam jiwa. Dan istighfar membantu membersihkannya, membuka jalan yang tersumbat, menenangkan hati yang gelisah, melapangkan rezeki yang sempit. Bukan karena kalimat itu sendiri ajaib, tapi karena istighfar menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan siapa yang merendahkan dirinya karena sadar akan dosanya, akan ditinggikan derajatnya oleh Sang Maha Pengampun. Para wali tahu bahwa ampunan Allah itu lebih besar dari kesalahan mereka. Maka mereka datang, mengetuk, memohon, dan menanti dengan sabar. Jika engkau merasa terjebak dalam pusaran hidup yang tak kunjung reda, cobalah hidupkan istighfarmu. Bukan sekadar mengucapkan, tapi benar-benar hadir saat melafazkannya. Tarik napas, rasakan kesalahanmu, ucapkan astagfirullah dengan jujur, lalu diam. Biarkan hati yang berbicara. Di situ, engkau akan merasakan satu pintu kecil yang mulai terbuka. Dan jika engkau sabar mengetuknya setiap hari, pintu itu akan terbuka lebar. Dan engkau akan tahu bahwa yang membuat hidup sulit bukan karena takdir tak berpihak, tapi karena hati kita terlalu lama menahan beban yang seharusnya telah dimohonkan untuk diampuni. Bab 7. Membaca syalawat, menarik kasih sayang langit. Ada satu nama di muka bumi ini yang apabila disebut maka langit ikut bersyalawat. Namanya bukan malaikat, bukan nabi-nabi terdahulu, tapi seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah, Muhammad. Para wali memahami betul bahwa bersyalawat bukan sekadar bentuk cinta, tapi juga jalan untuk membuka penghalang antara doa dan pengabulan. Dalam salawat mereka menitipkan rindu, harap, dan rasa hina mereka sebagai hamba yang ingin mendapat perantara rahmat dari kekasihnya. Bagi mereka salawat bukan hanya bacaan, ia adalah jembatan menuju kasih sayang langit yang tak pernah kering. Mereka membaca salawat bukan hanya ketika ingin, tapi karena mereka butuh. Mereka butuh hati yang bersih, butuh pandangan yang terang, butuh hidup yang penuh berkah. Dan mereka tahu tidak ada yang lebih diberkahi selain orang yang banyak bersalawat. Mereka tidak menunggu waktu khusus. Di sela aktivitas, di tengah perjalanan, di antara diam dan pikiran yang berisik, mereka menyusupkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kalimat itu lembut, tapi menembus batas-batas dunia. Karena setiap kali ia dilafazkan dengan cinta, rahmat turun tanpa diminta. Syalawat adalah cahaya. Ia membersihkan wajah jiwa yang lelah oleh dunia. Para wali tak pernah menganggap enteng satupun salawat yang mereka ucapkan, karena mereka yakin bahwa setiap salawat tidak pernah sia-sia. Ia naik ke langit dan kembali turun membawa kebaikan. Kadang berupa ketenangan hati, kadang berupa dibukanya jalan yang tersembunyi, kadang berupa kemudahan yang tak pernah terduga. Bahkan dalam kebisuan, ketika mereka merasa tidak tahu harus berdoa apa, mereka cukup bersalawat. Karena dalam salawat ada semua doa yang tersembunyi. Betapa sering mereka menyaksikan bahwa setelah memperbanyak salawat, hidup mereka berubah. Yang dulu tertutup, kini terbuka. Yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena langit sudah menoleh kepada mereka. Karena mereka bersyalawat bukan sebagai ritual kosong, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi yang telah mengajarkan mereka bagaimana mencintai Tuhan dengan benar. Dan siapa yang mencintai Nabi akan dicintai oleh Allah. Cinta itu tidak bisa dipalsukan. Ia hidup dalam lisan, dalam perbuatan, dan dalam kebiasaan yang tak terputus. Jika hidupmu terasa kering, mulailah bersyalawat. Tidak perlu ribuan sekaligus. Mulailah dari yang kau mampu, tapi ucapkanlah dengan hati yang hadir. Bayangkan wajah penuh cinta dari Nabi kita. Bayangkan beliau tersenyum kepadamu karena engkau mengingatnya. Maka lihatlah, hatimu akan perlahan mencair, bebanmu akan terasa lebih ringan,
Karena sholawat bukan hanya kalimat, tapi ikatan antara bumi dan langit. Dan ketika ikatan itu terus dirawat, rahmat langit akan datang. Tidak terburu-buru, tapi pasti tepat ketika engkau paling membutuhkannya. Bab 8. Menyendiri di sepertiga malam, ruang sunyi para wali. Malam adalah waktu di mana dunia berhenti bicara. Jalanan sunyi, rumah-rumah gelap, suara menjadi langka, dan hanya keheningan yang menyelimuti udara. Tapi justru di saat seperti itulah, para wali membuka ruang dialog yang paling dalam dengan Tuhan mereka. Di sepertiga malam terakhir, ketika kebanyakan manusia terlelap, mereka bangun, bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk mengejar wajahnya. Mereka tahu, waktu itu bukan sekadar bagian dari malam. Ia adalah waktu di mana pintu langit benar-benar dibuka. Waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan bertanya dengan penuh cinta, "Adakah yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan?" Di waktu seperti itu, para wali tidak sibuk meminta harta atau jabatan. Mereka memohon agar tidak ditinggalkan oleh cahaya iman. Mereka menangis bukan karena miskin, tapi karena takut terputus dari kasih sayangnya. Di ruang sunyi itu, mereka mengakui dosa yang mungkin tak terlihat manusia. Mereka tunduk dengan wajah menempel pada sajadah, dan hati mereka hancur, luluh, karena sadar bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang tetap bergantung padanya saat semua terasa gelap. Maka mereka menyendiri, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk kembali ke titik asal jiwa. Malam bagi para wali bukan waktu untuk tidur panjang, tapi waktu untuk menghidupkan jiwa yang lelah oleh siang. Di saat orang lain terlelap dalam mimpi, mereka justru sedang membasuh hatinya dengan air wudhu yang dingin. Mereka berdiri menghadap kiblat, tubuh gemetar, bibir bergetar, mata basah, dan langit menjadi saksi bisu atas cinta yang tak banyak dimengerti manusia. Mereka tahu, suara lirih di sepertiga malam itu lebih didengar dari teriakan di tengah keramaian dunia. Maka mereka menjaga momen itu seperti menjaga sesuatu yang sangat suci. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan ketika seseorang merintih di waktu malam. Rasa dekat yang luar biasa, seperti sedang bicara langsung dengannya. Dan ketika mereka kembali ke siang, menghadapi keramaian, menghadapi masalah, mereka tidak panik karena malam tadi mereka sudah menitipkan segalanya kepada Tuhan. Mereka sudah mengeluh sepuasnya, sudah menangis sejujurnya. Dan kini mereka cukup menjalani dengan tenang karena hati mereka sudah dibasuh oleh cahaya sujud. Inilah rahasia ketenangan para wali. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena malam mereka selalu hidup. Jika engkau merasa hidup terlalu gaduh, carilah sepertiga malam. Jangan ajak siapa-siapa. Biarkan itu menjadi pertemuan rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Bawa semua resahmu, semua kecewamu, semua pertanyaanmu yang belum terjawab. Lalu letakkan semuanya dalam sujud. Mungkin engkau tidak langsung mendapat jawaban, tapi percayalah, saat engkau keluar dari ruang sunyi itu, hatimu akan jauh lebih ringan. Dan barangkali itulah jawaban pertama yang paling engkau butuhkan. Bab 9. Menundukkan hati lewat puasa sunnah. Ada cara untuk meredam gejolak jiwa yang sering tidak terkendali. Cara yang diam-diam menundukkan nafsu, melembutkan hati, dan memperhalus pandangan terhadap hidup. Para wali menemukan kekuatan besar dalam puasa sunnah. Bukan hanya karena ia meniru kebiasaan Nabi, tapi karena mereka merasakan sendiri bagaimana rasa lapar bisa menajamkan kesadaran. Dalam keadaan perut kosong, hati lebih mudah menangis, dan telinga lebih peka terhadap suara Tuhan yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia. Disitulah mereka menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Puasa sunnah bukan sekadar ibadah yang dijalani, tapi jalan penyucian batin yang dalam. Para wali menjalaninya bukan untuk memperlihatkan ketaatan, tetapi sebagai bentuk pengendalian diri yang penuh kerendahan hati. Mereka tahu, lapar bukan musuh, melainkan guru yang membimbing mereka kembali pada kesederhanaan jiwa. Dengan menahan makan, mereka menahan amarah. Dengan menahan minum, mereka menahan keluh. Dengan menahan nafsu, mereka menata kembali keseimbangan batin yang sering rusak karena berlebih-lebihan.
Hari-hari Senin dan Kamis atau Ayyamul Bid, hari-hari putih dalam kalender Hijriah, menjadi hari-hari yang mereka tunggu. Bukan karena ingin menjadi suci, tapi karena ingin terus merasa butuh pada Tuhan. Mereka membiasakan diri hidup tanpa banyak keinginan. Karena bagi mereka semakin sedikit yang diminta dari dunia, semakin banyak yang bisa dirasakan dari langit. Mereka tidak mengejar efek fisik dari puasa, tetapi buah ruhani yang lahir dari kesabaran dan kesungguhan untuk menahan diri dari hal-hal yang mubah, agar yang haram pun tidak punya ruang untuk menggoda. Saat siang panas dan tubuh lemah, mereka tersenyum dalam diam, karena mereka tahu, hari ini aku menahan demi Tuhan, dan ini adalah persembahan cintaku. Di saat orang lain sibuk memuaskan keinginan, mereka memilih menahan. Dan dari situlah muncul satu kekuatan luar biasa yang tidak tampak. Kekuatan menolak bisikan nafsu yang halus namun berbahaya. Maka tak heran jika wajah mereka bercahaya, ucapan mereka menyejukkan, dan hidup mereka diliputi kemudahan. Karena mereka telah meredam gelombang batin yang liar dengan mengikatnya pada tali puasa yang lembut namun tegas. Jika engkau merasa hatimu keras, coba berpuasalah. Bukan untuk diet, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk kembali merasakan bahwa engkau ini lemah, bahwa engkau ini butuh, bahwa kenyamanan hidup tak selalu menyelamatkan. Kadang justru dalam lapar kita melihat dengan jernih, dalam lemah kita merasa cukup, dalam sabar kita dibukakan pintu-pintu yang tak terlihat sebelumnya. Dan mungkin dari satu hari engkau menahan makan, Allah bukakan jalan keluar dari masalah yang selama ini menyesakan. Bab 10. Doa yang tidak dipaksakan, keikhlasan yang menembus langit. Ada satu hal yang membedakan doa seorang wali dari kebanyakan manusia. Mereka tidak memaksa. Mereka meminta dengan lembut tanpa menekan. Mereka mengadu dengan jujur tanpa mendikte. Mereka tahu Allah bukanlah Tuhan yang harus dibujuk dengan teriak dan tangis yang dibuat-buat, tetapi Tuhan yang paling dekat kepada hati yang benar-benar pasrah. Dalam sunyi, mereka menengadahkan tangan, bukan untuk menuntut, tetapi untuk menyerahkan. Doa mereka bukan usaha mengubah takdir, tapi usaha menyelaraskan diri agar pantas menerima apapun yang sudah ditentukan. Doa bagi para wali adalah tempat pulang, tempat untuk mengeluh tanpa takut dihakimi, tempat untuk mencurahkan segalanya, termasuk kelemahan dan keraguan yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Tapi anehnya, semakin mereka lebur dalam doa, semakin sedikit permintaan mereka. Karena mereka sadar, Allah lebih tahu apa yang mereka butuhkan daripada yang mereka minta. Maka di balik setiap, "Ya Allah, tolong aku," mereka sisipkan satu kalimat penting. "Tapi jika tidak, aku ridha." Dan kalimat itulah yang justru membuat langit luluh. Dalam ketenangan doa mereka, tersembunyi pengakuan bahwa mereka tidak punya daya, tidak punya kuasa, tidak bisa mengatur hidup, tapi disitulah letak kekuatan mereka. Karena saat seseorang berhenti berpura-pura kuat di hadapan Tuhan, saat itulah Tuhan benar-benar hadir dalam hidupnya. Maka mereka tidak berdoa untuk dunia semata. Mereka berdoa untuk hati yang lapang, untuk iman yang utuh, untuk jiwa yang kuat menghadapi apapun yang ditetapkan. Dan dari ketulusan yang mengalir tanpa tekanan itu, justru keajaiban datang tanpa diminta. Seringkali dalam kesulitan hidup, manusia memaksa Tuhan. Mengapa tidak sekarang? Mengapa belum terjadi? Tapi para wali memilih untuk percaya, bukan mendesak. Mereka percaya bahwa setiap detik yang belum dijawab adalah detik yang sedang disiapkan. Maka mereka terus berdoa, bukan agar semua berubah secepatnya, tapi agar hati mereka kuat menunggu. Dan dalam penantian itu, mereka menemukan kedamaian yang luar biasa. Karena doa yang tidak dipaksakan justru lebih mudah menembus langit. Jika selama ini doamu terasa hampa, mungkin bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi karena hatimu masih terlalu sibuk menggenggam. Cobalah lepaskan, datanglah kepadanya tanpa skenario, ucapkan apa adanya, lalu diam. Biarkan keheningan itu menjadi tempat Tuhan menjawab dengan caranya. Karena kadang jawabannya bukan dalam bentuk yang kau minta, tapi dalam bentuk yang paling kau butuhkan. Dan siapa yang rela dengan itu, dialah yang menemukan ketenangan sejati.
Dan kini, perjalanan kita sampai di ujung. Kita telah menelusuri amalan-amalan yang para wali simpan dalam diam. Bukan karena mereka ingin disanjung, tapi karena mereka tahu bahwa hubungan dengan Tuhan bukan sesuatu yang dipertontonkan, melainkan sesuatu yang disucikan dalam sunyi. Amalan-amalan itu mungkin tampak sederhana, tapi di dalamnya tersembunyi kekuatan yang mengguncang langit. Sebuah kekuatan yang lahir dari hati yang ikhlas, dari jiwa yang tunduk sepenuhnya kepadanya. Jika engkau merasa terjebak dalam masalah hidup, jangan buru-buru mencari jalan keluar. Kadang, Tuhan ingin kita kembali ke dalam, menemukannya dalam zikir yang lembut, dalam sedekah yang sunyi, dalam sujud yang diam-diam menangis. Karena sesungguhnya, yang membuka pintu-pintu masalah hidup bukanlah kekuatan kita, tapi kasih sayangnya yang datang kepada siapa saja yang mau kembali dengan tulus. Semoga engkau termasuk dalam barisan hamba yang dicintainya dalam kesunyian. Dan semoga satu amalan kecilmu hari ini menjadi awal dari terbukanya pintu yang selama ini tertutup rapat. Terima kasih telah menyusuri perjalanan ini. Semoga cahayanya selalu menerangi langkahmu. Sampai jumpa dalam hening yang penuh makna.